Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Yesi Fadilah, mewakili kawan-kawan dari kelompok 1 akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bank Lembaga Keuangan lainnya dengan dosen pengampus Pak Reja Juanda, BSOC, SC, MEC, DEF. Semoga kalian semua bisa menikmati dan memahami pembahasan yang ada di video ini. Sebelum melihat video ini, diwajibkan like, comment, share, and subscribe untuk membantu agar kami bisa membuat informasi-informasi yang lebih menarik lagi tentunya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membahasnya. Cus! Sejarah Bank Umum. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk sebuah firma pada tahun 1690. Tepatnya pada saat kerajaan Inggris yang berkemauan untuk membangun kembali armada lautnya, agar dapat bersaing dengan armada laut Prancis. Namun akan tetapi, pada saat itu pemerintahan Inggris tidak mempunyai biaya. Kemudian, William Paterson Young dan Charles Montagu membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan. Hal itu membuat mereka dapat membiayai pendanaan tersebut dalam waktu hanya 12 hari. Perbankan ini mulai dikenal di daratan Eropa, lalu berkembang pesat ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, Amerika dibawa pada saat Eropa menjajah 3 benua tersebut. Sejarah perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank juga sering dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dahulu, kerajaan menukarkan uangnya dengan kerajaan satu dan kerajaan lainnya, yang sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing atau money changer. Perbankan menjadi lebih pesat dan menjadi tempat penitipan uang. Sekarang disebut sebagai kegiatan simpanan. Awalnya, memang pekerjaan bank sebagai pedagang uang, yaitu menjual maupun membeli mata uang logam. Lambat laun, keberadaan bank menjadi tempat penitipan logam mulia untuk dapat menjaga keamanannya. Dengan pihak pedagang akan memberi surat bukti atas penitipannya yang disebut juga nita emas Smith atau goldsmith note atau juga sering disebut dengan uang giral. Lalu di sini kita akan membahas apa sih itu bank umum? Nah, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berprinsipkan syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan dalam bentuk kredit maupun lainnya. Lalu, bagaimana sih kondisi bank umum di Indonesia saat ini? Saat masa COVID-19 ini? Oke, kita bahas. Dalam pandemi, pemerintahan Indonesia memutuskan untuk memperhatikan 3 sektor, yaitu kesehatan, sektor real, dan perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan juga kebijakan moneter yang bertujuan menambahi likuiditas dengan cara membeli surat berharga jangka panjang perbankan konvensional untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong pinjaman untuk investasi. Telah memberi dana likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar, sehingga secara besar mencapai sekitar 503,8 triliun rupiah. Kondisi sistem perbankan Indonesia selama pandemi sebenarnya cukup baik. Berdasarkan data OJK, NPL, perbankan hingga Juli lalu mengalami kenaikan ke level 3,22%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah batas aman, yakni sebesar 5%. Sementara itu, CAR Perbankan Nasional per Juli 2020 sebesar 23,1%, naik jika dibandingkan dengan periode Juni 2020, yakni sebesar 22,59%. Sekarang
kita akan membahas tujuan, tugas, dan fungsi Bank Umum. Tujuan Bank Umum sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tujuan perbankan di Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Tugas Bank Umum memiliki beberapa tugas seperti 1. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. 2. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. 3. Membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. 4. Melakukan penelitian dan pemantauan terhadap uang yang beredar. 5. Menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia. Lalu, fungsi bank itu sendiri adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat, 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat, dan 3. Penciptaan uang. Lalu, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Bank Umum. Di sini kami akan membahas 5 tantangan. Tantangan pertama yaitu faktor risiko likuiditas. Hal ini berpotensi menjadi masalah lantaran efek Fed Fund Rate mampu memicu terjadinya capital outflow yang berakhir pada perginya dana asing. 2. Risiko kredit. Batu Nanggaran menjelaskan kredit yang memiliki kualitas rendah memiliki risiko membentuk non-performing loan. 3. Kehadiran industri finansial, teknologi atau vintage. Pasalnya, saat ini kompetisi lembaga perbankan bukanlah terjadi di antara lembaga perbankan saja, melainkan berhadapan dengan industri vintage. 4. Perihal konglomerasi perbankan. Oleh karena itu, hadirnya OJK sebagai Integrated Regulated Supervisor diharapkan dapat menghadapi dampak turunan dari konglomerasi perbankan. Dan terakhir, 5. Bank harus bertransformasi di era digitalisasi ini. Jika tidak, maka bank akan ketinggalan dan muncul bank-bank lain dengan proses digital. Oke guys, sekian dari pembahasan kami di video ini. Bila ada kesalahan kata, tulisan, maupun ucapan, kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Dan kepada Allah, kami mohon ampun. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.